Kasih Yesus indah, oh indah. Bisa adik-adik semuanya? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Ayo, Kak. Kita nyanyi semuanya ya. Lebih indah dari bintang, lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman Yesusku. Lagi adik-adik. Dengan bersemangat kita nyanyi. Oh indah, oh Yesus. Lebih dari Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Indah dari oh Yesus, lebih dari indah dari bintang, indah dari bunga di taman Yesusku. Oke, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Ini enggak gini. Ya. Selamat pagi Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti webinar. Bapak yang hadir dalam webinar ini, Bapak dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh diberkati dalam lewat webinar ini, Bapak, sehingga kami mengerti akan fungsinya gadget ini, Bapak. Berkati adik-adik Bapak, berkati sinyal Bapak, berkati Amang Pendeta yang akan membawa firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, biar apa yang kami dengar ini Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam webinar ini Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sihoming. Silakan Amang. Ya, oke, terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu dan anak-anak kami sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk memulai webinar kita hari ini. Kami ambil dari kitab Amsal. Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
Saya ulangi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dinasihati oleh orang tua? Pernahkah kita dididik oleh orang tua? Jawabannya pasti kita berkata ya. Pasti kita berkata pernah. Tapi yang menjadi sebuah perenungan bagi anak-anak kami sekolah minggu, apa reaksi anak-anak kami saat dinasehati, saat ditegur, saat dididik? Ini yang menjadi pokok utama bagi anak-anak kami sekolah minggu. Banyak yang menjadi sebuah pengalaman, bahkan orang tua menyatakan kepada hamba-hamba Tuhan, banyak anak yang menyatakan orang tuanya yang menyebalkan. Banyak anak yang benci kepada orang tuanya. Banyak anak yang sangat-sangat, yaitu tidak perhatian, termasuk melakukan kejahatan kepada orang tuanya saat dinasehati. Padahal anak-anakku, semua orang tua harapannya kepada anak-anaknya tidak ada, yaitu mengecewakan terhadap anak-anaknya. Harapan semua bapak dan ibu orang tua kita, harapannya semua anaknya menjadi anak yang berhasil, anak yang baik, anak yang jujur, dan anak yang mau menjadi orang-orang hebat. Dan firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita, sebelum kakak-kakak dan amang pendeta dan juga nanti yang menjadi pembawa seminar kita tentang manfaat gadget, pemanfaatan, dan juga tentang media-media. Tetapi amang pendeta mau mengajak kita bahwa firman hari ini yang sungguh menggugah anak-anak saya, menggugah anak-anak sekolah minggu. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan. Ada umpasa orang Batak seperti ini. Umpasa orang Batak berkata, hau toras mabain huru-huruan, danak naburju marna toras dapotan parsaulian. Artinya, anak-anak yang setia mendengar nasihat orang tuanya, anak-anak yang patuh kepada didikan orang tuanya, kalau orang Batak berkata dia mendapat parsaulian atau mendapat pahala, mendapat berkat, mendapat yaitu masa depan yang cerah. Dan itu yang dikatakan oleh firman hari ini. Dengarkanlah nasihat dan didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi anak-anak saya semua ada dikatakan dalam firman hari ini. Adik-adik yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, bahwa kita juga mengingat dalam titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau panjang umurmu, supaya engkau berbahagia. Orang-orang yang mendengarkan, anak-anak yang mendengarkan didikan dan nasihat orang tuanya, dia akan panjang umurnya, dia akan berbahagia, dan masa depannya sungguh luar biasa. Adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini mau menyatakan kepada kita firman Tuhan hari ini yang diingatkan. Kalau kita sering dinasihati,
di rumah. Nasihat orang tua berkata, rajin belajar, disiplin berdoa, disiplin di rumah, rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca buku. Orang tua selalu berkata, anak-anakku bisa main gadget, bisa main handphone, bisa menonton, tapi ada waktunya, ada saatnya. Jangan sampai dari pagi sampai malam terus main gadget, nonton TV, mata rusak, badan sakit, semua pasti banyak kerugian. Tapi orang tua selalu berkata, pakailah, dan nanti kakak-kakak dan juga para pembawa acara kita termasuk yang memberikan nanti tentang seminar ini, memastikan pembagian mengatur waktu. Anak-anak kami, secara khusus juga kepada guru sekolah minggu, terima kasih melalui webinar ini, bagaimana kita memberikan nasihat, bagaimana kita memberikan didikan, karena firman Tuhan berkata, tidak ada perkataan selalu menyatakan capek, selalu berkata gagal. Karena firman Tuhan yang kita sampaikan lewat didikan dan nasihat itu bekerja bukan karena pikiran kita, tapi firman Tuhan. Harapan juga kepada orang tua, gagal mendidik pun anak-anaknya semakin hari semakin keras hatinya, semakin keras pikirannya. Saya ambil contoh, seorang anak yang pernah kita tahu orang besar sekarang menjadi teolog yang terkenal, namanya Agustinus. Agustinus itu di masa anaknya, di masa kecil, dia suka melawan orang tuanya. Dia suka bebal, bahkan benci kepada orang tuanya saat dinasehati, saat dididik. Tetapi orang tuanya tidak pernah bosan sampai hampir 20 tahun. Dia terus-menerus. Seorang ibu yang janda ibunya terus-menerus mendoakan, terus-menerus mendidik, terus-menerus menasehati. Ternyata 20 tahun doanya terjawab dan nasihatnya. Agustinus dipulihkan, Agustinus bertobat, Agustinus menerima firman Tuhan dan menjadi seorang teolog yang terhebat. Artinya, bagi orang tua jangan pernah bosan mendidik dan menasihati anaknya. Sekalipun hatinya keras, sekalipun pikirannya keras, jangan pernah menyatakan bosan. Orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu, jangan pernah bosan jika ada anak-anak sekolah minggu yang bebal. Jika ada sekolah minggu yang suka melawan, jika ada anak-anak sekolah minggu yang suka memberontak, tetapi ingatlah, firman Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja, kita sebagai hambanya, kita sebagai utusan Tuhan, jangan pernah takut dan jangan pernah merasa gagal mendidik dan menasihati. Karena yang bekerja, karena yang membuatnya berhasil hanya Roh Kudus. Sungguh dalam webinar ini, yaitu saya akan mengambil kitab Amsal 3 ayat 11. Di dalam Amsal 3 ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saya ulangi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Didikan Tuhan berkepribadian dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika Bapak Presiden Jokowi berkata bahwa yang paling utama program bangsa ini adalah, program gereja adalah revolusi mental, merevolusi, merubah karakter, merubah revolusi, bahwa bangsa anak yang berharga,
keluarga yang berharga, bangsa yang disegani, bangsa yang ditakuti, bangsa yang berharga di mata dunia. Bukan uang, bukan karena kekayaan, bukan karena teknologi, tetapi jika anak-anak bangsa itu merevolusi mental, menjadi anak-anak tidak terlibat dalam kekerasan, menjadi itu salah satu bangsa yang berharga. Bangsa yang berharga di mata Tuhan bukan soal hebatnya teknologi, tetapi adalah soal karakter, soal adalah berdoa, merenungkan jiwa, saling tolong menolong, saling memperhatikan. Dan secara khusus kepada anak-anak kami, bahwa di dalam webinar hari ini sangat luar biasa mengajak kita supaya kita melihat gadget itu juga adalah beberapa minggu bersama dengan para pembicara kita, mengingatkan dan menghimbau mari kita benar-benar melihat gadget ini adalah berkat Tuhan. Gadget itu handphone anak-anak kami berkat Tuhan. Kalau kita dengan online hari ini karena virus corona, karena COVID-19, kita patut juga bersyukur semuanya pada Tuhan dan jangan pernah menyalahkan siapapun dalam kondisi virus COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, anak-anak saya, anak sekolah minggu juga hari ini diajak untuk benar-benar berdoa. Benar ini adalah besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya yakin dapat pakai gadget dan teknologi ini, baik media apapun itu, nanti para pembicara kita mengajak kita memanfaatkan menggunakan Tuhan. Karena di dalam gadget itu mari kita buat ada Tuhan, ada firman Tuhan, ada nasihat, ada didikan. Di dalam gadget itu kita mau buat adalah ada yaitu kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sungguh berterima kasih dan bersyukur di dalam nasihat, di dalam firman hari ini, secara khusus dalam pembukaan ini, supaya anak-anak kami dengan hati yang baik, dengan menerima nasihat dan didikan ini, bersyukurlah kepada Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu yang membuat program ini, membuat cara ini, agar kita melihat bisa bertemu melalui jembatan langit, bertemu dengan media ini. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan memberikan kepada kita dengan tanpa mengurangi rasa sukacita kita. Tidak mengurangi walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita beribadah lewat rumah. Jangan pernah berkata, apakah Tuhan sudah marah? Jangan pernah berkata bahwa Tuhan sudah murka. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi katakanlah, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tuhan, kami siap untuk ditempa menjadi anak-anak masa depan gereja, masa depan bangsa. Terima kasih kepada anak kami sekolah minggu yang mau mendengarkan dan mau mengikuti webinar ini. Dan juga terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dan seksi-seksi sekolah minggu makin luar biasa menjadi alat-alat Tuhan. Dan saya juga mau menyatakan lewat webinar ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir, membawa berkat secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu, mengerti, memahami, menggunakan gadget itu menjadi berkat bagi keluarganya, bagi dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Mu hari ini. Firman-Mu Tuhan yang mengawali hidup kami, yang mengingatkan kami. Agar kami Tuhan mendengarkan nasihat dan didikan orang tua, didikan dari guru sekolah minggu, dan juga didikan lewat firman-Mu Tuhan. Yang menjadikan itu bagi kami masa depan yang indah.
Secara khusus Tuhan bagi anak-anak kami sekolah minggu yang telah memberikan hatinya, pikirannya, yang memberikan waktunya hari ini untuk mendengarkan webinar ini, untuk bersama-sama bersaksi, bersama-sama melayani, bersama-sama Tuhan merindukan dengan berdoa bersama. Kami yakin dan percaya, walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, kami diingatkan agar kami Tuhan makin setia. Kami diingatkan Tuhan agar kami makin melihat kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha segalanya. Dan kami tahu itu Tuhan, bahwa bagimu tiada yang mustahil. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi bekal bagi anak-anak kami Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, guru-guru sekolah minggu Kau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan para pembicara-pembicara yang telah mau Tuhan yang memberikan pemahaman kepada anak-anak kami lewat webinar ini, berkati Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan webinar ini sampai dengan selesai hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami Tuhan mohon ampun segala dosa dan kekurangan kami agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau bernyanyi lagi. Kak, boleh screen-screen-nya, Kak. Kita mau bernyanyi Kudaki-daki. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik biar semangat nanti. Biar kita semangat bernyanyinya, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Kudaki-daki. Bisa ya adik-adik? Nyanyi aja lah ya. Daki 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 Udah lagi. yang dalam melintas padang hijau bentang Yesus Ada luar angkasa. Yesus besertaku di kanan Kau ada di kiri Kau ada di atas dan di bawah Kau ada di suka Kau ada di duka pun Kau ada. Engkaulah Yesus. Kita nyanyi sekarang. Ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sana. Yesus besertaku di kanan Kau ada. Atas dan bawah di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Doa penutup dari saya, Kak. Ya, oke. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Adik-adik masih semangat? Masih semangat nih? Ya. Ayo tetap dibuka ya. Tetap semangat. Yang mau minum boleh minum dulu. Tapi jangan lama-lama, balik lagi. Karena kita akan memulai webinar kita ini. Webinar selanjutnya akan dibawakan oleh Pendeta Sirait, yaitu tentang pengaruh gadget dan ketaatan atau kejujuran menggunakan gadget sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Siap, Pak. Sudah Pak? Kembali lagi kan? Kameranya masih on? Siap? Ya. Kami persilakan Amang Pendeta Sirait untuk membawakan webinar ini, pengaruh gadget dan ketaatan atau kejujuran menggunakan gadget sesuai dengan firman Tuhan. Kami silakan Amang Pendeta Sirait. Nah, sudah bagus. Sudah bagus sekali yang Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sebelum kita mulai, kita berdoa kembali. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan atas firman yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Abang Pendeta Sihombing. Sekarang kami mau melanjutkan. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus, mari kita lanjutkan webinar kita, yaitu jujur memakai gadget. Saya akan membacakan firman Tuhan yang memandu kita nanti, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang memberi waktu bagi kita untuk bersama-sama menggumuli tema webinar yang dipersiapkan kakak-kakak guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu dengan tema Keep Calm and Say Yes to Gadget. Terima kasih kepada semua seksi sekolah minggu dan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan acara kita hari ini. Dan pada kesempatan ini juga kami harapkan kepada semua orang tua yang mungkin mendengarkan atau mungkin mengikuti dari
handphone masing-masing atau dari gadgetnya, supaya mengikuti acara ini hingga akhirnya nanti, supaya kita dapat mendampingi, memberi masukan, dan membimbing anak-anak kita, adik-adik sekolah minggu, memakai gadgetnya dengan bijaksana dan juga dengan jujur. Gadget adalah buah dari kemajuan teknologi yang mengubah kultur manusia, baik secara sosiologi, demikian juga ekonomi, dan tentu juga di dalam kehidupan peribadahan kita. Perubahan itu nyata. Kalau dulu orang berjualan harus buka toko, harus ada gedungnya, sekarang sudah lebih banyak orang berjualan tidak lagi membuka toko. Tetapi yang berjualan secara online. Demikian juga di dalam sekolah misalnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, secara umum, secara nasional di Indonesia, sekolah dilakukan dari rumah. Demikian juga pekerjaan banyak dilakukan di rumah. Apalagi pada 2 minggu terakhir ini, pemerintah telah menetapkan bahwa semua instansi pemerintahan 100% harus bekerja dari rumah. Sangat banyak buah yang dapat kita terima, yang dapat kita pergunakan untuk membangun hal-hal yang baik dari gadget yang ada pada kita. Tapi di sisi lain, gadget ini memberikan efek yang negatif. Di sisi lain, gadget ini membuat kita tidak dapat untuk menyaring informasi yang benar dan yang tidak benar. Di sisi lain, gadget memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses, yaitu informasi-informasi yang baik, yang menopang mendukung kita dalam belajar. Begitu ya adik-adik ya? Apapun sekarang ini boleh kita buka di Google. Keterangan tentang pelajaran matematik misalnya, bahasa, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pengetahuan tentang teologi, ilmu agama, dan khotbah, serta renungan-renungan dapat kita buka di gadget masing-masing. Tetapi di sisi lain, informasi-informasi yang negatif juga sangat banyak. Misalnya games, pornografi, dan banyak hal lagi. Di samping itu, bisa saja kita jadi ketergantungan. Kalau demikian, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menolak gadget? Ataukah kita dapat menerimanya? Guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu telah membuat tema bagi kita kalau kita terjemahkan dengan bebas, yaitu mengatakan jangan panik, tetaplah tenang. Dan katakanlah ya terhadap gadget. Saya setuju dengan tema ini. Karena gadget dipakai untuk belajar dan bekerja pada masa kini. Dan kita tidak dapat menghindarinya lagi. Dan kita tidak dapat tidak memakainya lagi. Maka kalau kita mengatakan setuju, maka saya mengajak kembali adik-adik sekolah minggu untuk menguji segala sesuatu. Dan selanjutnya, memegang hal-hal yang baik dari penggunaan gadget tersebut, seperti yang tertulis 1 Tesalonika 5 ayat 21. Peganglah segala sesuatu, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Maka hal-hal apa yang kita pegang, untuk itu mari kita menguji dari pengaruh gadget di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang positif, yang pertama yang kita lihat dari gadget, yaitu mempermudah kita dalam komunikasi dan memperpendek jarak. Dengan gadget kita bisa berkomunikasi keluar daerah, bahkan keluar negeri, dengan ongkos yang sangat murah. Dan ini tentu membantu kita untuk menghubungkan satu dengan yang lain dan membangun persekutuan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang jauh. Yang kedua, memberi informasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari awal. Mulai dari informasi tentang hiburan, informasi tentang pelajaran,
informasi tentang berita olahraga, informasi tentang teologi, informasi tentang renungan atau khotbah, informasi tentang banyak ilmu agama. Dan di dalam hiburan juga kita boleh melihat banyak games. Dan saya yakin adik-adik sekolah minggu pernah main games enggak? Games apa yang paling diminatin? Tentu macam-macam ya, ada Mobile Legends dan lain-lainnya. Nah, ini tentu mempermudah kita. Yang selanjutnya adalah memudahkan kita di dalam pekerjaan. Ketika ada PR, kita tidak harus bergantung dan bertanya bolak-balik lagi kepada guru atau kepada orang tua. Kita dapat dibantu dari Google. Kita dapat melihat banyak hal informasi menolong kita. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang negatif, yaitu di satu sisi tadi gadget itu mendekatkan yang jauh, tetapi di sisi yang lain justru menjauhkan yang dekat. Bisa saja satu keluarga duduk bersama, tetapi mereka tidak komunikasi. Masing-masing asik dengan gadget masing-masing. Kita berpikir apakah mereka tertawa sesama mereka, ternyata tidak. Mereka tertawa dengan orang di luar persekutuan keluarga mereka. Bapaknya asik dan serius menonton bola mungkin. Ibunya senyum-senyum karena dia chatting dengan teman-temannya. Anak-anaknya tertawa karena dia main games. Dan adik-adiknya juga berteriak-teriak main games. Ini adalah hal yang negatif. Kita duduk bersama, tetapi hati kita jauh. Dan komunikasi kita tidak intens satu dengan yang lain. Pernah enggak adik-adik sekolah minggu melakukan hal yang demikian? Duduk sama-sama satu mobil, tetapi tidak ngobrol dengan ayah dan ibu. Duduk bersama di rumah, tetapi tidak komunikasi satu dengan yang lain? Mungkin ada yang pernah, tetapi puji Tuhan, kalau itu tidak kita lakukan. Yang berikutnya, kita kebanjiran informasi seperti yang saya katakan di awal tadi. Informasi yang masuk ke gadget kita per detik sangat banyak. Mulai dari media-media sosial yang banyak, Instagram dan lain sebagainya, Facebook, sampai WA, dan lain-lain berita yang masuk. Akibatnya apa? Kita diperkaya dengan banyak informasi di satu sisi, tetapi di sisi lain, kita hampir tidak punya waktu untuk membedakan manakah berita yang baik dan manakah berita yang tidak baik atau yang berita bohong. Maka untuk itu perlu kita memakai waktu kita dengan bijak. Dan kemudian, kalau kita tidak bijak, menyaring saja disesatkan. Kita bisa saja salah pengertian. Dan perkembangan psikologi dan jiwa kita, apalagi perkembangan rohani kita, bisa saja semakin jauh dari Tuhan. Yang berikut, ketergantungan. Orang sekarang bangun tidur, sudah tidak berdoa mungkin. Bangun tidur, yang pertama yang dicari adalah gadgetnya. Di mana handphone saya? Pak, ada lihat handphone saya enggak? Kakak ada mainin punya saya enggak? Sudah demikian. Dan yang hebatnya, orang tua juga demikian. Sangat tergantung dengan gadgetnya. Yang berikut, kecanduan. Ada banyak orang lebih mementingkan gadgetnya daripada makan. Disuruh makan adik-adiknya dibilangnya ntar. Tetapi kalau gadgetnya hampir tidak bisa ditunda waktunya untuk tidak memakainya. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan menguji kegunaan gadget tersebut, apakah yang kita lakukan? Yang pertama, jujurlah memakai gadgetnya. Katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Kalau ditanya, Bradley, kamu lagi ngapain aman? Jawaban yang biasa adalah, saya lagi membuka laptop saya. Buka apa aman?
saya mengerjakan PR yang dilakukan atau yang diberikan tugas oleh guru saya dari sekolah. Benarkah demikian? Apakah mengerjakan tugas-tugas sekolah? Ataukah main games? Ketika ayah dan ibu masuk ke kamar, pintu kamar dibuka, langsung diganti dengan pelajaran. Tetapi ketika ayah dan ibunya tidak ada, main games atau mengakses informasi-informasi yang lain, firman Tuhan berkata, katakanlah ya, bila ya, tidak, bila tidak. Hukum Taurat berkata, supaya kita jangan mau berbohong. Karena itu, kita harus jujur memakai gadget kita. Yang kedua, pakailah gadget kita untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik, yang pertama sekali tentu kita pakai itu untuk komunikasi. Pertama sekali tentu dengan orang tua kita. Yang kedua, dengan guru kita ketika kita belajar dari rumah. Dan selanjutnya tentunya kepada saudara-saudara kita. Memakai gadget kita untuk hal-hal yang baik, mengikuti webinar seperti sekarang yang kita lakukan. Mengikuti ibadah dengan live streaming, apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19. Singkatnya, mari kita pakai gadget kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang memberikan manfaat, yang membangun kita kepada kemajuan, dan juga memperlengkapi kita menjalani kehidupan kita ke depan. Yang kedua, kita harus mengingat untuk mengakses informasi yang baik ini, mengingat bahwa kita adalah bait Allah. Di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Karena kita adalah bait Allah, maka yang seharusnya informasi yang kita serap dan yang kita pegang haruslah informasi-informasi yang baik. Hindari membuka film-film kekerasan. Hindari membuka film-film yang berbau pornografi. Hindari berita-berita yang menyesatkan, misalnya memprovokasi pemerintah bohong. Presiden kita adalah rajanya tukang ngomong, tetapi tidak terbukti di dalam perbuatan dan tindakannya. Supaya apa? Supaya jangan roh jahat yang diam di dalam hati kita. Tetapi supaya Roh Kudus yang diam. Karena kita adalah bait Allah, maka Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, itu kemudian yang akan menggerakkan kita bertumbuh lebih baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kita boleh dibangun menjadi berkat di tengah keluarga dan di tengah kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya, adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita boleh memakai gadget kita, tetapi aturlah penggunaan gadget itu, mengatur waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Abang Pendeta mau bertanya, berapa lama adik-adik memakai gadgetnya dalam satu hari? Berapa jam? Ayo adik-adik dijawab. Berapa jam memakai gadgetnya satu hari? Ada yang 2 jam? 1 jam. 1 jam 30 menit 1 jam 30 menit. per hari. Per hari? Iya. Wah, puji Tuhan. Ada yang 4 jam? Ada yang 4 jam? Ayo dijawab adik-adik. Adik-adik berapa jam pakai gadgetnya? Saya setiap tengah malam. Tengah malam sampai pagi? Sampai jam 1. Sampai jam 1? Mulai dari jam 7? Dari jam 00.
Hah? Jam Dari 0. Jam 8? Jam 12 0 sampai jam 1. Iya. Ah, itu tengah malam. Pagi-pagi jam berapa lagi dipakai? Pagi-pagi nggak main. Siang? Lagi nggak main, sama dia mainnya tengah malam. Baik. Ada yang memakai sambil tiduran enggak? Saya. Ada? Saya. Wah, ada. Oh, banyak ya? Ada yang memakai gadgetnya sambil makan enggak? Ada nggak, Mang? Aduh, ada. Kadang-kadang. Ada yang memakai gadgetnya juga sambil di toilet? Maaf. Enggak, Mang. Yang benar ini. Ada. Ada yang tetap mainin gadgetnya sambil jalan-jalan? Tidak Ya. Dalam perjalanan bersama orang tua di mobil, main gadget enggak? Kadang. Kadang-kadang, Mang. Katakan ya, bila ya, tidak, bila tidak. Iya, Ada yang susah enggak diajak makan atau disuruh? Hanya karena gamesnya lagi tanggung. Ada, Mang. Enggak ada ya? Kalau ditinggalin nanti game over, Mang. Ada ya. Ada yang marah-marah enggak ketika dipanggil mamanya? Padahal lagi sangat-sangat asiknya main gamesnya itu. Enggak. Kadang-kadang. Enggak pernah. Tidak ada ya, ini anak Tuhan semua ini. Tetapi pernah ada amang pendeta lihat, kebetulan ang pendeta berkunjung ke rumah itu, dipanggil, tidak marah sih, tapi mukanya cemberut. Dipanggil mamanya dia cemberut, ada apa sih katanya, mukanya cemberut. Adik-adik yang baik, ini bagian dari hal yang harus kita pergumulkan. Bagaimana kita memakai waktu itu. Tadi emang pendeta sudah baca dari Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan di sana, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus memohon pertolongan dari Tuhan supaya adik-adik sekolah minggu diajar dengan berhikmat dan bijaksana memakai waktu. Karena setiap napas dalam kehidupan kita harusnya kita pakai untuk hal yang baik dan berguna, membangun kehidupan itu untuk hal yang lebih baik, yaitu belajar, membantu orang tua bersih-bersih di rumah, merapikan tempat tidur, supaya kita juga ikut belajar mandiri. Tetapi bolehkah memakai gadget? Boleh. Ahli mengatakan nanti akan lebih panjang lebar lagi untuk menjabarkan kepada kita, lebih daripada 3 jam menggunakan gadget, itu sudah masuk kepada kategori kecanduan. Dan lebih parahnya lagi ketika diskusi dengan kakak guru sekolah minggu, menurut ahli itu, ketergantungan itu juga disamakan hampir seperti ketergantungan dengan narkoba. Mau adik-adik sekolah minggu dikatakan seperti yang sudah narkoba gadget? Boleh di-unmute ini? Ayo dijawab adik-adik, mau nggak? Ayo. Enggak lah ya. Enggak. Enggak ya? Belum sampai, Amang. Jangan sampai ya. Nah, sekarang tanya diri kita masing-masing. Karena Roh Kudus ada dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Berapa lama adik-adik saya memakai gadgetnya 1 hari tersebut? Kalau ada yang mengatakan tadi 1,5 jam atau 1,5 jam, puji Tuhan. Tapi kalau sudah ada yang memakai lebih daripada 3 jam hari ini, berjanjilah kepada Tuhan. Dan kemudian katakan kepada orang tua, mari kita berdoa Papa dan Mama, saya mau berjanji kepada Tuhan untuk bijak dan jujur memakai gadget saya, agar Roh Kudus membimbing saya, supaya saya jangan ketergantungan, supaya
saya jangan kecanduan. Karena saya tahu dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh saya adalah bait suci Allah dan saya rindu biar Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saya, di dalam roh saya, agar saya menjadi anak yang baik. Agar saya juga memakai gadget hanya untuk hal yang baik, belajar berkomunikasi, dan memakai games secukupnya sebagai selingan dan hiburan di dalam hari-hari hidup saya. Selamat memakai gadget untuk hal-hal yang baik. Selamat bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan selamat jujur memakai gadgetnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Bapak memberikan kemajuan teknologi, yaitu gadget. Dan itu telah kami pakai dalam kehidupan keseharian. Tetapi sering sekali kami Bapak lupa akan waktu. Sering sekali kami memakai gadget kami bukan hanya untuk hal yang baik. Hari ini kami mau Tuhan pimpin agar kami jujur memakai gadget kami, agar kami dipandu mempergunakan gadget itu hanya untuk hal yang membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati kakak guru sekolah minggu, dan seluruh seksi sekolah minggu HKBP Depok 1. Jauhkan kami dari penyakit COVID-19. Selanjutnya acara webinar kami, hingga pada akhirnya nanti, Tuhan sertai dan berkati. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Abang Pendeta. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih. Horas semuanya. Oke, kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, Bapak. Kami boleh melakukan webinar ini, Bapak, dari pagi hingga siang ini, Bapak. Biar apa yang kami dapatkan pada hari ini, Bapak, semakin kami mengerti, semakin kami boleh lebih memanfaatkan gadget ini yang baik, Bapak. Bapak, so kami akan melakukan webinar lagi, Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang melindungi kami, memberkati kami dengan memberikan kami kesehatan, Bapak, sehingga kami besok boleh kembali untuk melakukan webinar, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk hari ini, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Pergilah